Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Nurhaliza dengan NIM 230505444 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah desain UI UX yaitu tahapan design thinking. Nah, untuk pengertian design thinking sendiri yaitu suatu metodologi pemecahan masalah yang berfokus pada manusia atau human centered approach. Artinya proses ini dimulai dengan memahami kebutuhan, pengalaman, dan kesulitan pengguna, lalu berlanjut pada pencarian solusi kreatif dan inovatif berdasarkan pemahaman tersebut. Nah, pendekatan ini tidak hanya digunakan oleh desainer produk, tetapi juga oleh para pengembang sistem, pendidik, pebisnis, dan inovator di berbagai bidang. Tujuan utamanya adalah menghasilkan solusi yang benar-benar dibutuhkan pengguna, bukan sekedar menarik atau canggih secara teknologi. Lalu selanjutnya ada tahapan-tahapan design thinking. Nah, untuk tahapan pertama yaitu empatis. Nah, tahapan pertama ini yaitu proses memahami secara mendalam siapa pengguna yang menjadi sasaran dan apa yang mereka butuhkan pada tahap ini. Seorang desainer atau tim inovasi harus benar-benar menempatkan diri pada posisi pengguna. Tujuannya bukan hanya mengetahui apa yang mereka katakan, tetapi juga memahami apa yang mereka rasakan, alami, dan butuhkan. Melalui observasi, wawancara, dan interaksi langsung diperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan permasalahan nyata yang dihadap pengguna. Nah, untuk tahapan kedua yaitu define atau menentukan masalah atau problem statement. Setelah memperoleh pemahaman tersebut, proses berlanjut ke tahap define. Pada tahap ini semua data dan informasi yang telah dikumpulkan, dirangkum, dan dianalisis untuk menemukan inti dari permasalahan. Nah, tahap define ini membantu tim mengidentifikasi masalah utama yang benar-benar perlu diselesaikan, bukan hanya gejala permukaannya. Hasil dari tahap ini adalah pernyataan masalah atau problem statement yang jelas, padat, dan menggambarkan kebutuhan pengguna secara tepat dengan pernyataan masalah yang kuat. Arah pengembangan solusi akan menjadi lebih fokus dan terarah. Lalu untuk tahapan ketiga yaitu idea atau menghasilkan ide solusi. Nah, tahap ini yaitu proses menghasilkan berbagai ide kreatif sebagai solusi dari masalah yang telah didefinisikan. Pada tahap ini semua ide diterima tanpa penilaian terlebih dahulu. Tim didorong untuk berpikir seluas mungkin, menggabungkan berbagai perspektif, dan mencari cara-cara baru yang mungkin belum pernah dicoba sebelumnya. Semakin banyak ide yang dihasilkan, semakin besar peluang munculnya solusi inovatif yang efektif dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Lalu tahap keempat yaitu prototype atau membuat purwarupa atau model awal. Nah, setelah itu masuk ke tahap prototype, yaitu tahap di mana ide-ide yang sudah dipilih diwujudkan menjadi bentuk nyata dalam versi sederhana. Prototype dapat berupa sketsa, model fisik, tampilan digital, atau simulasi sederhana yang menggambarkan konsep solusi. Tujuan utama dari tahap ini bukanlah membuat produk akhir, melainkan menciptakan bentuk awal yang bisa diuji dan dikembangkan. Melalui prototype ini, ide dapat divisualisasikan dengan lebih konkret sehingga memudahkan pengguna memberikan masukan. Nah, untuk yang tahapan terakhir yaitu ada tes, yaitu proses menguji prototype pada pengguna sebenarnya. Pada tahap ini pengguna diminta untuk mencoba solusi yang telah dibuat, sementara tim
mengamati reaksi, pengalaman, serta kendala yang muncul selama penggunaan. Umpan balik yang diperoleh menjadi bahan penting untuk memperbaiki atau Jadi hasil dari pengujian ini seringkali membuat tim kembali ke tahap sebelumnya, misalnya memperbaiki prototipe atau bahkan mendefinisikan ulang masalah yang ditemukan. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, kelima tahap ini tidak berjalan secara kaku atau berurutan, melainkan bersifat fleksibel dan berulang. Artinya setelah tahap tes, tim bisa kembali ke tahap manapun jika diperlukan perbaikan atau penyesuaian. Melalui proses iteratif ini, design thinking mampu menghasilkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, inovatif, dan memiliki nilai guna yang tinggi dalam kehidupan nyata. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.